ngomongin politik jpnn.com bersama saya Tika Biantoro. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh kondang di tanah air. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin soal sesuatu yang lagi hangat di tanah air, yakni soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Dan melalui sambungan Zoom kita kali ini sudah hadir bersama Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara, yakni ada Bapak Siddiq Pramono. Pak Siddiq, selamat siang. Selamat siang, Mbak Tika. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami bisa ngobrol-ngobrol banyak nih soal Ibu Kota Negara kita yang baru. Pak Siddiq, bagaimana sejauh ini perkembangan terbaru soal IKN, Pak? Ya, kita tahu Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 18 Januari 2021 dan saat ini sedang berada di tangan pemerintah, di tangan Presiden untuk proses pengundangannya. Sesuai dengan ketentuan ada waktu 30 hari bagi Presiden untuk mengundangkan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini. Dan pada saat yang bersamaan pemerintah koordinasi kementerian dan lembaga sedang menyiapkan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut. Pemerintah sudah mengidentifikasi peraturan apa saja, jenis peraturan apa saja yang harus dibuat setelah undang-undang ini disahkan dan diundangkan nanti. Tentu pemerintah memastikan bahwa proses yang dijalankan untuk menyiapkan peraturan turunan tersebut maupun substansinya serta tenggat waktunya akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara terkait dengan infrastruktur, pemerintah juga dengan kementerian teknis terkait saat ini, terutama Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan infrastruktur dasar yang ada di Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara nanti. Tentu kita sudah tahu juga di pemberitaan berbagai media, Kementerian PUPR juga sedang mengerjakan bendungan Sepaku Semoy, di mana bendungan tersebut nantinya akan menjadi pemasok air baku untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara. Demikian Mbak Tika terkait perkembangan terbaru. Boleh tahu Pak, tadi kan disebutkan ada peraturan turunannya, boleh dijelaskan apa saja Pak Siddiq? Ya, di Undang-Undang Ibu Kota Negara ada sejumlah peraturan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dibentuk oleh pemerintah. Bentuknya bisa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga keputusan presiden. Ada sejumlah peraturan turunan tersebut yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah dan saat ini sedang dibahas karena item-itemnya termasuk substansinya masih ada beberapa yang mungkin bisa digabungkan dalam satu bentuk peraturan undangan. Tapi pemerintah sejauh ini sudah mengidentifikasi setidaknya ada 5 peraturan turunan yang menjadi prioritas setidaknya sampai maksimal 2 bulan setelah undang-undang diundangkan itu harus segera dibentuk oleh pemerintah. Oke. Baik, Pak Siddiq, ini kan setelah disetujui oleh Undang-Undang IKN, setelah disetujui oleh DPR, kemudian yang ramai adalah soal pemilihan kepala otorita IKN, Pak. Kemarin Jokowi menyebut ada 4 calon atau kandidat yang disebut bakal mengisi posisi tersebut. Sejauh mana obrolan soal 4 kandidat tersebut, Pak? Ada bocoran mungkin? Ya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara ini, kewenangan untuk memilih kepala otorita Ibu Kota Negara itu berada di tangan Presiden. Tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri untuk memilih sosok yang paling tepat, yang paling mumpuni, yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara ini. Bukan sekedar tentu untuk menjalankan pemerintahan nanti di sana, tapi juga pada tahap awal ini terutama adalah bagaimana mengkoordinasikan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mengenai sosoknya tentu beliau lebih
lebih paham, lebih mengetahui lebih mengenai sosok yang akan beliau pilih, beliau beri amanah untuk memimpin otorita pertahanan. Jadi belum ada bocoran ya Pak ya, mungkin lebih mengerucut satu orang begitu Pak Siddiq. Kewenangan itu berada di tangan Presiden dan kita mempercayakan kepada Presiden tentu beliau akan memilih sosok yang terbaik yang akan memimpin otorita ibu kota negara ini. Tapi Pak Siddiq, kabarnya pemimpin IKN itu nanti dituntut harus serba bisa, terutama memiliki latar di bidang arsitek dan harus berprestasi begitu Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak pertimbangan dari kriteria-kriteria tersebut? Tentu kriteria itu disesuaikan dengan kebutuhan ya Mbak Tika, bahwa otorita ini memiliki tugas yang berat untuk menjalankan pemerintahan dan juga kemudian pada tahap awal adalah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tentu mengenai kualifikasinya, kompetensinya, kita juga tahu bahwa ini bukan sekedar menjalankan pemerintahan biasa, tapi juga bagaimana membangun kota baru, kota yang memenuhi visi kita untuk menciptakan kota dunia untuk semua, world class city for all, yang tentu di situ ada konsep keberlanjutan, konsep smart city, juga ada beberapa prinsip lain, 8 prinsip setidaknya yang termuat dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara, dan juga 24 key performance indicators yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kota ini. Jadi tentu soal pemerintahan juga harus jago, soal pengembangan kota juga harus memahami seperti itu, dan tentu tidak ada satupun dari rakyat Indonesia yang menghendaki otorita dengan tanggung jawab sebesar ini diserahkan pada sosok yang tidak tepat. Tentu Presiden sangat memahami itu dan beliau pasti akan menetapkan pilihan yang terbaik, sosok terbaik yang akan diamanahi untuk memimpin ibu kota Nusantara. Oke. Jadi misalkan beliau calon kepala otorita IKN ini tidak memiliki background sebagai arsitek, yang penting sesuai dengan kriteria tersebut masih bisa ya Pak ya? Ya, kriteria tersebut kan tidak eksplisit dinyatakan dalam undang-undang, tapi tentu dengan kualifikasi yang tuntutan tanggung jawab yang diemban oleh otorita Ibu Kota Nusantara tentu akan melekat pada syarat-syarat yang perlu dicukupkan oleh sosok yang akan memimpin Ibu Kota Nusantara. Dan sekali lagi kita percaya bahwa Presiden Jokowi akan menetapkan sosok yang terbaik untuk mengemban amanah ini. Oke, Pak Siddiq, ini kan katanya perencanaan pemindahan IKN dari Jakarta menuju Penajam Pasir ini kan tidak ingin membebani APBN begitu Pak. Bagaimana seginya Pak Siddiq? Ya, seperti disampaikan oleh Presiden dan juga Menteri Bappenas, Menteri BPN, Kepala Bappenas, dan juga Menteri Keuangan, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini seoptimal mungkin tidak akan memberatkan keuangan negara. Ini salah satu concern dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa pembangunan itu bisa dimungkinkan dengan melakukan sumber-sumber pembiayaan lain yang dimungkinkan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Itu banyak sekali skema yang bisa dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan barang milik negara, terus kemudian skema kerjasama antara pemerintah dengan badan swasta, kontribusi swasta, badan usaha swasta, BUMN pun juga dimungkinkan, dan juga model-model creative financing lainnya, crowdfunding, filantropi, itu juga dana CSR juga mungkin bisa dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oke, tapi Pak kabarnya APBN-nya itu belum maksudnya ini belum masuk ke APBN ya. Mungkinkah itu benar tidak Pak Siddiq? Anggaran untuk pemindahan ibu kota masuk ke APBN.
kita tentu melihat siklus legislasi kita, siklus perundang-undangan kita, siklus keuangan negara kita. Kita tahu APBN tahun 2022 itu diketok palu pada, kalau tidak salah ingat, bulan Oktober 2021. Ya, sementara Undang-Undang IKN ini baru disetujui oleh DPR pada bulan Januari 2022. Artinya tentu nomenklatur yang berkaitan khusus dengan Ibu Kota Nusantara, untuk membangun Ibu Kota Nusantara tentu belum dimasukkan dalam APBN 2022 yang diketuk pada tahun 2021. Itu dari kajian legislasi saja, timelinenya memang seperti itu. Tapi pemerintah karena ini sudah masuk dalam rencana jangka panjang juga, tentu sudah mengalokasikan itu, dan pemerintah sekarang sedang memfinalisasi mengenai skema-skema pembiayaan, pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara itu. Dan tadi seperti dinyatakan, memang ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, ada ataupun tidak ada Ibu Kota Nusantara, atau juga dijalankan dengan membangun kawasan di Kalimantan Timur. Ya, baik. Apakah ini mungkin untuk bergabung mengandalkan pihak swasta untuk memulai prosesnya? Ya, untuk tahap awal tentu pemerintah sangat concern mengenai penyediaan infrastruktur dasar, mengenai jalur logistik, kemudian juga penyediaan air baku itu menjadi, dan pembangunan istana pada tahap awal itu tentu menjadi perhatian pemerintah. Tapi tidak tertutup kemungkinan tadi seperti saya sampaikan bahwa pembiayaan itu, skema pembiayaannya dimungkinkan dengan memanfaatkan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ini justru merupakan tantangan bagi kita semua, khususnya pada pemerintah, untuk tadi menciptakan skema-skema pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak memberatkan keuangan negara. Oke, baik. Terima kasih Pak Siddiq. Pak Siddiq, kan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir itu diyakini bisa memeratakan ekonomi masyarakat, begitu ya Pak Siddiq? Berapa persen optimistis dari pemerintah? Yang pasti optimisme itu wajib. Ini amanah dari undang-undang yang sudah merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, presiden, dan DPR, dan juga DPD sebagai wakil rakyat. Dan tugas pemerintah adalah menjalankan ketentuan perundang-undangan itu. Optimis pasti, karena ini apalagi ini wacana yang sudah muncul dari pemerintahan terdahulu, dari Presiden Soekarno bahkan. Dan sekarang diwujudkan, direalisasikan. Ini program jangka panjang, menjadi tantangan buat kita semua. Program yang sampai tahun 2045, Mbak Tika. Jadi tahapan untuk membangun Ibu Kota Nusantara ini sampai tahun 2045, sampai benar-benar kota ini matang menjadi sebuah kota yang sesuai dengan harapan kita, menjadi world class city for all tadi. Sekali lagi, optimis itu wajib ya, ikhtiar wajib, tentu kehati-hatian wajib juga dilakukan. Kemudian bagaimana mengelaborasi visi tadi ke dalam tahapan program, kemudian dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, target untuk ditetapkan setiap tahapan itu tentu dilakukan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah sudah menginisiasi undang-undang ini, tentu kita sudah bisa menyatakan seberapa optimis pemerintah bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi Pak Siddiq, kira-kira apa sektor utama yang diyakini bisa menjadi prioritas untuk dibangun di IKN, Pak? Sektor ekonomi apa saja yang direncanakan akan menjadi sektor prioritasnya? Kita harus melihat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini memang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan. Jadi tidak akan lepas dari daerah-daerah yang menjadi mitra Ibu Kota Nusantara. Saat ini kita melihat Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan ekonomi regional tadi. Dan kita tentu berharap bahwa ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, menciptakan Indonesia sentris, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, lebih seimbang dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi, gitu, Mbak. Dan pemerintah dalam rencana induknya juga sudah melihat mengenai
potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang akan dimunculkan di sana. Ada setidaknya 6 klaster ekonomi penggerak utama yang akan dikembangkan di sana. Dan itu tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk mewujudkannya, dan tentu dengan kehadiran sektor-sektor ekonomi tersebut, dengan kehadiran warga pionir yang akan menggiami ibu kota Nusantara, itu akan menjadi penggerak ekonomi yang utama, yang kemudian dengan sektor-sektor ekonomi yang inovatif tersebut akan bisa membuat kota ini benar-benar tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh disebutkan Pak Siddiq, 6 sektor itu apa saja Pak? Mungkin sekilas saja. Jadi untuk mewujudkan peran IKN sebagai penggerak ekonomi, ada setidaknya 6 klaster ekonomi penggerak utama yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah klaster industri teknologi bersih, kemudian klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian yang berkelanjutan, klaster wisata dan wisata kesehatan, kemudian klaster bahan kimia dan produk turunan kimia, serta klaster energi rendah karbon. Ini tentu akan menjadi harapan kita ketika dikembangkan, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia dan juga memicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Indonesia. Jadi ada 6 sektor itu ya Pak ya, menjadi prioritas, dan bukan tidak mungkin nanti akan disusul dengan sektor-sektor lain begitu. Pak Siddiq. Pak Siddiq, kita ngobrolin soal ini Pak, banyak pemindahan IKN ini kan menuai pro dan kontra di masyarakat, bahkan tokoh-tokoh politik pun juga tak sedikit yang menolak begitu. Bagaimana upaya tim untuk mengatasi hal ini Pak Siddiq? Ya, pertama pemerintah berpandangan bahwa proses substansi perumusan undang-undang ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tentu aspek penyerapan aspirasi partisipasi masyarakat sudah dilakukan secara memadai. Dan kita tahu bahwa sekali lagi wacana ini muncul sudah lama, pemerintah sudah melakukan kajian teknokratis setidaknya sejak tahun 2017 secara serius, dan kita tahu juga rancangan undang-undang ini sudah masuk di Prolegnas tahun 2020. Cuman karena kebetulan ada pandemi yang menjadikan kemudian sempat tertunda sebentar, dan kemudian bisa dirumuskan selesai pada tahun 2021 kemarin di Januari 2022 ya tadi, maaf. Itu sudah diputuskan. Jadi tentu jika kemudian ada pandangan lain mengenai hal tersebut, ya kami menghargai, mengapresiasi, mendengarkan, dan ya kami mempersilahkan saja pemerintah jika kemudian ada pihak-pihak tersebut, elemen bangsa yang mengajukan keberatan melalui mekanisme yang berlaku. Dan tentu tugas pemerintah untuk sekali lagi meyakinkan masyarakat bahwa sekali lagi visi untuk membangun ibu kota Nusantara ini adalah visi jangka panjang, dilakukan secara bertahap, dan ini untuk menjawab tantangan masa depan. Tentu mungkin bukan generasi saya yang akan menikmati buah dari pembangunan ibu kota Nusantara ini, tapi insya Allah ini manfaat ini akan kita rasakan di Indonesia secara keseluruhan, generasi-generasi mendatang, dan akan mensyukuri bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat untuk memulai Indonesia sentris dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Oke, Pak Siddiq, ada lagi ada seorang pengamat politik menilai penolakan demi penolakan tersebut terjadi karena pemerintah kurang memberikan fasilitas untuk bertemu, mengkomunikasikan rencana soal pemindahan ibu kota negara ini, Pak. Bagaimana faktanya sebenarnya, Pak Siddiq? Jika kami melihat kembali proses yang sudah dijalankan sejauh ini, sekali lagi proses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, partisipasi masyarakat sudah dilibatkan dalam proses tersebut. Proses ini jangan hanya dilihat pada saat-saat kemudian masuk ke DPR saja, tapi kita lihat lagi. Sebenarnya proses ini dari tahun 2017, kajian teknokratis oleh tim Bappenas
bersama kementerian dan lembaga yang lain sudah dilakukan. Di situ ada partisipasi masyarakat juga muncul. Kami juga dalam proses legislasi kita juga melihat bahwa ada rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik juga dilakukan, kunjungan kerja juga dilakukan, dan jangan dilupakan ketika Presiden sudah bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh ada di Kalimantan Timur juga beliau sudah menyatakan dukungannya, supportnya mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini. Jadi sekali lagi saatnya sekarang adalah menjawab tantangan ke depan bahwa ini pembangunan ibu kota Nusantara ini sesuatu yang kita butuhkan di masa depan. Dan tentu memulainya tidak bisa dilakukan sekejap saja gitu, serta merta akan terwujud. Dan kita harus berani memulai. Dan sekarang saat kita untuk memulai bersama-sama bahu-membahu, dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi menjawab keraguan-raguan masyarakat global bahwa kita ini tidak peduli lingkungan atau hal-hal seperti itu. Karena konsep pembangunan yang berkelanjutan akan dimunculkan, diwujudkan dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini. Oke, baik Pak Siddiq, sepertinya perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu, tetap di Ngompol dan kembali di Ngompol episode kedua.